lagi dengan saya Sinta Amalina. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Financial Statements and Ratio Analysis. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang ada 4 kunci untuk Financial Statements yang harus kita pahami. Kemudian setelah kita memahami 4 kunci dari Financial Statement ini, kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mantap tentang company's performance based on the ratio, berdasarkan rasio keuangan. Dan dari sini kita bisa saya akan membahas tentang 3 rasio utama, yaitu berdasarkan likuiditas, hutang, dan profitability. Diharapkan mahasiswa dapat memahami konten dari stockholders report, bagaimana menggunakan financial ratio dan menganalisanya. Oke, yang pertama adalah ada 4 kunci, the 4 key financial statements. Yang pertama adalah income statements. Itu adalah kegiatan dari operasional, biasanya dari penjualan sampai yang terakhir penjualan, operasional, kemudian financing activities. Ya, kita lihat di sini ada sales revenue, bisa ditulis dalam waktu 2 tahun, jadi kita bisa melihat track recordnya. Dan di sini adalah operation activities-nya. Setelah kita mendapatkan operation activities, maka kita mengurangkan dengan financing activities. Jadi kalau untuk income statement sendiri yang digunakan adalah dari atas melakukan pengurangan ke bawah. Kemudian yang kedua adalah balance sheet, yaitu namanya balance. Jadi aset harus balance dengan likuiditas, liabilities dan equity. Dan biasanya penyusunan ini dari yang paling cair di atas sampai yang paling tidak cair ke bawah. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat ini untuk disusun dari aset yang paling cair, cash, sampai ke bawah adalah net fixed asset. Fixed asset bisa contohnya adalah gedung. Itu kan paling susah dicairkan atau susah diuangkan. Kemudian kita akan dapat total aset di sini. Total aset di sini harus seimbang dengan total liabilities dan equity yang ada di sini. Dan di sini juga kita menyusunnya dari yang paling cair ke yang paling tidak cair di sini. Kemudian yang ketiga adalah statement of return earnings, berapa saldo laba yang ada. Dan yang terakhir adalah statement of flow. Cash flow ini terbagi menjadi operating activities, cash in dan cash out. Dari operating activities, cash flow, cash in dan cash out untuk investment activities. Dan yang terakhir untuk financing activities-nya. Dan di sini ada cash in, cash out-nya. Nah, sekarang ayo kita pahami dulu financial ratio. Di sini ada cross-sectional analysis. Jadi misalnya ada beberapa company untuk, let's say, untuk pertambangan, perusahaan pertambangan. Kita akan membandingkan 5 perusahaan pertambangan. Nah, ketika kita membandingkan 5 perusahaan ini, yang disebut dengan cross-sectional analysis. Benchmarking ini, jadi misalnya dari 5 perusahaan tambang ini, siapa sih yang benchmarknya, siapa sih yang paling terbaik? Ketika kita sudah mengetahui yang paling terbaik, 4 perusahaan maupun perusahaan tambang lainnya itu akan berkiblat pada perusahaan yang paling baik ini tadi. Selain cross section ada time series analysis. Kalau kita lihat tadi ada 2019 dan 2018. Nah, itu ada trend analysis, jadi perbandingan dari tahun ke tahun. Ada juga perbandingan combined analysis, yaitu menggabungkan cross sectional dan time series yang kita kenal dengan panel data analysis. Jadi perusahaan tambang, dari 5 perusahaan tambang kita ingin melihat trennya selama 5 tahun ke belakang. Jadi 5 tahun untuk 5 perusahaan tambang, itulah combined analysis. Di sini ada gambarannya, chartnya. Yang pertama adalah liquidity ratio. Seberapa cairkah perusahaan tersebut? Bisa kita hitung melalui current ratio, yaitu perbandingan dari current asset dibandingkan dengan current liabilities. Ini kan tadi ada di balance sheet, ini juga ada di balance sheet yang paling atas, yaitu yang paling cair. Nah, kalau quick ratio tinggal kita kurangkan dengan current asset yang paling susah cair, yaitu adalah inventory. Jadi di sini harusnya inventory, current asset dikurangi inventory.
inventory dibagi dengan current liabilities. Kemudian debt ratio, rasio hutang. Berapa sih banyak perusahaan? Semakin tinggi rasio hutang, berarti perusahaan bergerak berdasarkan hutang yang mereka dapat. Dan yang terakhir adalah return on asset. Berapa pengembalian yang mereka dapatkan dari total aset. Dan juga return on equity, biasanya ini untuk stockholders. Nah, di sini ada pertanyaan. Tolong jawab either pernyataan ini benar atau salah. Income statement and balance sheet are included as the core of financial statement. Ini jawabannya betul. Cross-sectional analysis, evaluation of the firm's financial performance over time using. Time using ini tadi adalah trend analysis atau time series analysis. Jadi ini pernyataannya adalah salah. Kemudian yang terakhir, liquidity ratio is the firm's ability to satisfy its short-term obligations. Short-term, liquidity ini kan cair kan, berarti dalam waktu yang singkat. Artinya ini benar. Jadi jawabannya adalah true, false, true. Oke. Itu sekian dari saya. Silahkan didapatkan di buku cetak ini, chapter 3 dan 4. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.